betul-betul apa istilah sekarang itu akuntabel, betul-betul bagus, betul-betul mendapatkan seleksi yang luar biasa, sehingga kelak di kemudian hari apa yang kita kerjakan tidak menimbulkan persoalan-persoalan, tidak menimbulkan resistensi, tetapi justru memberikan puji. Terima kasih. Acara diskusi kelompok terkumpul seleksi naskah cerita bahan penerjemahan ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika bangsa ini sedang mengalami beragam hal yang sangat menggemaskan, yang sangat mencemaskan, dengan kita kembali lagi kepada literasi teks-teks dari daerah-daerah, dari Aceh, Bali, semua, saya berharap seleksi naskah cerita bahan penerjemahan ini benar-benar digarap dengan baik. Gending Pragina oleh Atiku. Solahan sampunang merari sekantun ipun nyarit tatu ring puser ing sasi. Solahan sampunang merarian sekantun toya memargi ring tedungan yang suri. Timpal di desa bedek timpale di desa, timpal mekejang rokok, timpal mekejang judi, timpal mekejangnya bedek timpal di desa, timpal bisa melayangan, timpal bisa mepartai-partaian, timpal mogae di pesiar, bedek timpal di desa, timpal ngalin carek, timpal ngadol tegalan, timpal tusingnya metimpal yang semua. Dia akan membacakan sebuah puisi. Ampun ini, dia akan bisa baca puisi. Kalau mau tertawa, silahkan tertawa. Mau silahkan saja. Margeran oleh Wayan Ruket Natal. Driki tiang untul ngebiasa yehmat kangen malah tiangan tenang. Tubuh para pahlawan sami menjajar ngebekin Tegal. Pahlawan sanitar medui pamrih nyikang ragu melani negara nyijalan mesah jagi mewali nyajak guming Irak. Dupuniku warso siungan sangat berstima jagat Indonesia sampun mahardika. Druni dadas pengucuk sekali satria wireng nangkepin mesra pecah ring ranang ganung punika kesengguh pahlawan kasuh megu jagat Irak.
Sawireh mahardika sami ketujuh sampun kaucap ning sedroning lambe kegenahan ring ati soang-soang sekabeh sumpah sareng sami mati melani negara. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Acara yang kita lakukan pada saat ini adalah sebuah upaya yang sangat mulia di dalam usaha pemerintah untuk memperbanyak bahan-bahan literasi bagi anak-anak bangsa ini. Tentu usaha di dalam menerbitkan buku-buku yang berbahasa daerah dalam bahasa Indonesia adalah upaya yang baik ya, untuk memperkuat kebinekaan kita. Oleh karena demikian, usaha untuk menjaring buku-buku terpilih dari masing-masing daerah, khususnya kami di Bali, ini adalah usaha yang kami sambut dengan baik, dengan bangga. Semoga ke depan ini bisa terus berlanjut. Nah, tentu tidak sampai di sini, agar acara ini juga dilanjutkan nanti, bagaimana supaya nanti setelah ada hasil berupa buku terjemahan, nantinya anak-anak kita bisa membaca, memahami semua buku-buku yang kita adakan sekarang. Misalnya cross check, kami di Bali menyiapkan, maaf, ini buku berbahasa Bali di dalam bahasa Indonesia, nanti setelah terjemahkan. Demikian juga daerah-daerah lain di Nusantara, sehingga keberagaman kultur Nusantara itu menjadi padu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kembang inilah karya sastra novel yang terbaik sepanjang sejarah perjalanan sastra Bali modern. Nah, yang membuat karya sastra ini luar biasa menariknya juga adalah karena pembahasannya persoalan kisah cinta antar wangsa gitu. Jadi Jabe dengan Triwangsa itu. Dan pada saat yang bersamaan dialognya pun sesungguhnya dihiasi dengan angah ungguhing bahasa Bali yang sangat luar biasa bagus, bisa disajikan oleh Jelantik Sante gitu. Nah, tantangannya sekarang ketika ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, satu, penguasaan angah ungguhing bahasa Bali atau tata krama atau kesantunan berbahasa Bali itu. Dan yang kedua, tentu piranti-piranti ketika ingin menyatakannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya salah satu adegan di Kresnane Lebur Ajur Setonen Kembang itu, Mas Arief. Jadi ada tokoh yang bernama Nyoman Santoso. Dia memiliki cinta kepada Arini, tetapi Arini sudah dinikahi oleh Sudendi. Teknis apapun kan dia tidak akan bisa menerjemahkan. Itu kan ya, secara umumnya kan syaratnya seperti itu ya, orang itu harus menerjemahkan, harus menguasai bahasa sumber dan bahasa dasaran kan gitu. Yeah. Kan itu yang dasar pokoknya, entah apapun bahasa sumbernya. Kalau Mas Arief kan bahasa sumbernya bahasa Inggris kan, tapi kasusnya pasti akan berbeda dengan bahasa Bali, dan tidak dengan sendirinya. Meskipun Mas Arief berpengalaman menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, tapi belum tentu bisa menerjemahkan dari bahasa Bali ke bahasa Indonesia kan? Ya nggak, karena kan kompetensi bahasa Balinya itu nggak ada, meskipun pengetahuan mengenai penerjemahan itu ada gitu loh. Itu juga akan dialami oleh kita semua. Ya, yang menjadi problem sekarang itu menurut saya ya, kalau ini diberikan kepada generasi yang baru, bukan kita meragukan, tapi kan rata-rata pengetahuan bahasa Bali kita masih minim gitu loh, untuk bisa menerjemahkan secara tepat gitu kan. Meskipun kita tahu bahasa Bali, apalagi bahasa sastra itu kan berbeda sekali. Sama dengan bagaimana sekarang usaha menerjemahkan lontar itu sulitnya bukan main, meskipun kita ngaku sebagai orang Bali, tapi untuk bisa menerjemahkan itu kan ada yang baru kita lakukan hanya mengonservasi gitu aja, sebenarnya nggak lebih daripada itu kan. Jadi loh, menerjemahkannya itu kan belum sama sekali kita lakukan, karena memang tidak mudah ya, dan tidak banyak juga orang yang mampu menerjemahkan gitu loh. Nah, dalam konteks Mas Arief ya tentu saja Mas Arief sebagai penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa
bahasa Indonesia gitu kan, dan bahasa Indonesia saya pikir memang kenapa begitu banyak juga bahasa asing teks bahasa asing diterjemahkan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sudah sangat memadai digunakan untuk menerjemahkan teks asing itu ya, dan hasil terjemahannya juga bagus sekali ya. Saya kira itu yang juga perlu mendapatkan pertimbangan ya, mengapa ada usul misalnya mengapa tidak pengarangnya gitu kan yang menerjemahkan gitu kan, karena kita menganggap pengarangnya lah yang relatif lebih tahu mengenai segala sesuatu tentang karyanya, baik tentang bahasanya maupun isi yang terdapat di dalamnya, daripada pembaca yang lain sama sekali gitu ya. Pernah misalnya ada lomba menerjemahkan Sajak Hairil Anwar Aku ya, dengan atau baru lagi banyak pengarang top dunia yang melakukan itu. Jadi ketika diterjemahkan ke bahasa lain, si pengarang itu berkolaborasi dengan penerjemahnya. Itu yang dilakukan misalnya oleh Borges ataupun oleh Octavio Paz, pengarang-pengarang top itu. Nah, cuman bedanya begini, kalau mereka itu melakukan tandem antara pengarang dan penerjemah itu karena si pengarang itu bahasa yang karya yang nantinya bahasa sasarannya itu, bahasa sesudah diterjemahkan itu adalah bahasa kedua bagi si pengarang. Makanya dia perlu tandem dengan penerjemah. Tapi kalau ini kan kasusnya agak beda ini, yang akan dilakukan ini. Para pengarang karya sastra Bali yang akan diterjemahkan ini kan sebenarnya juga memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama juga, bukan bahasa kedua kan sebenarnya. Bahasa Indonesia itu, karena mereka mungkin sehari-hari juga hampir sama gitu, frekuensi penggunaan bahasa Balinya dan bahasa Indonesianya itu hampir sama. Cuman memang betul ada yang berpengalaman menulis dalam bahasa Indonesia, mungkin ada yang tidak, saya tidak tahu statistiknya, mungkin ada yang tidak. Nah, untuk mereka yang berpengalaman menulis dalam dua bahasa Bali maupun bahasa Indonesia, mungkin opsi pengarang sebagai penerjemah, kalau pengarangnya mau, belum tentu pengarangnya mau, gitu. Itu mungkin itu ideal, mungkin dalam hal ini ya, mungkin ideal. Pengarangnya belum tentu mau loh, karena ada kasus juga, ada satu pengarang top Indonesia, saya tidak usah sebutkan namanya, dia menulis dalam bahasa asing, kemudian ketika edisi Indonesianya mau terbit, dia tidak mau nulis sendiri, nerjemahin karyanya sendiri, nggak mau, capek. Indonesia ini akan bersaing di toko buku gitu. Ya, walaupun sebetulnya kita berharap itu terjadi, tapi dalam prakteknya selalu sulit karena ini dana, mungkin ini hanya bisa diusulkan aja kepada pihak Bali. Ya, kalau saya berpikirnya begini bro, yang ideal itu bagus untuk kita pegang sendiri, karena mungkin hasilnya akan seperti itu. Tapi kalau karya itu nanti terjemahan itu nanti jadi bagus, setelah diterbitkan itu bisa kok diterbitkan kembali. Itu yang terjadi dengan Jerum kan itu. Tadinya kan proyek yang pemerintah yang tidak beredar itu. Tadi tidak ada yang tahu. Kemungkinan bisa kok. Bisa. Ya, artinya bisa, dia punya kehidupan kedua. Kalau hasilnya bagus, ketimbang sama-sama capeknya kita ngerjain ini hanya sebagai proyek dan hasilnya tak bagus, kemudian jadi ini kan ya sekalian aja bagus. Toh karyanya yang dipilih juga kita yakini itu karya-karya yang bagus kan, gitu kan. Sekalian aja kalau